Nah, udah kelihatan ya. Udah, Pak. Udah. Oke, nah saya akan buka dari satu wajah seperti ini. Ini boleh dilihat gitu ya, bagaimana orang itu berekspresi, ya meskipun ekspresinya ini hanya singkat. Bisa dilihat? Oke. Ah, kira-kira ekspresinya apa ini? Boleh ditulis di bagian chat gitu ya, boleh silahkan. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ya, boleh silakan ditulis di bagian chatnya ekspresi apa atau apa yang dirasakan oleh orang ini. Seperti kalah judi ya. Nah ini, aduh, ada berapa ini? Udah berapa jawaban ini? Oh banyak banget. Ngantuk, sedih, merenung. Oke, ya. Nah, bayangkan gini, bayangkan kalau kita itu, oke ya, sudah terlatih untuk membaca sebuah ekspresi, begitu ya. Jadi ketika ada seorang tokoh atau siapapun itu, ya, tanpa dia berbicara, namun dia mengungkapkan sebuah emosionalnya itu melalui ekspresi. Nah, jadi kita membacanya seperti ini. Makanya ini dikatakan ini sebagai ekspresi mikro, ya, atau micro expression itu seperti ini. Orang yang belum terlatih, saya yakin pasti salah membacanya, gitu ya, atau bahkan masih menebak-nebak. Ya. Ini adalah ekspresi kesedihan. Jadi perhatikan di bagian mulutnya, gitu ya. Jadi mulutnya itu kan sebenarnya membentuk U yang menghadap ke bawah. Nah, teman-teman di sini masih ingat kalau emotikon U membentuk ke bawah itu apa? Sadness ya, kesedihan gitu ya. Nah, seperti itu. Meskipun ya hanya diungkapkan sekejap saja. Itu diungkapkan kecepatannya itu kalau misalnya diukur gitu ya, hanya kedutan di daerah bibir gitu ya, melengkung ke bawah, itu hanya 1/15, 1/25 detik saja. Demikian singkatnya sebuah micro expression. Namun kalau teman-teman sudah terlatih nanti membaca, itu nanti akan asik banget gitu ya. Jadi siapapun kita ketemu dengan teman, kita ketemu dengan klien gitu ya. Atau tadi saya lihat di sini banyak sekali Bapak Ibu guru gitu ya yang mengajar siswanya. Berarti kan artinya selama berkomunikasi dengan orang lain itu butuh gitu ya. Apakah dia sedih atau jangan-jangan lagi marah gitu ya, atau jangan-jangan dia lagi memendam sesuatu kemarahan tapi yang dipendam. Itu akan kelihatan sekali di dalam ekspresi wajahnya. Ya meskipun dia tidak berbicara, namun misalnya kita rangsang dengan sebuah pertanyaan saja, itu ekspresi itu bisa muncul. Nah, artinya berarti kita memperoleh sebuah informasi ya berdasarkan dari hasil ekspresi wajah yang bersangkutan. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, micro expression in China. Kenapa saya mengambil, ini bukan tema gitu ya, tapi kenapa saya menceritakan sesuatu hal gitu ya, kenapa micro expression di Cina. Micro expression itu bukan dari Cina ya, micro expression itu dari Amerika gitu ya. Namun di dalam sebuah kunjungan saya di tahun 2019 yang lalu, itu Cina ini membuat penelitian-penelitian, jadi banyak jurnal sekali tentang micro expression yang dilakukan oleh orang Cina. Banyak sekali. Saya juga heran, ini kenapa beberapa jurnal di 3 tahun belakangan ini banyak sekali di China. Ternyata mereka memang melakukan penelitian tentang micro expression yang fungsinya adalah mereka akan menciptakan sebuah aplikasi gitu ya. Menciptakan sebuah aplikasi yang bisa menyatu dengan kamera. Jadi ketika kamera itu mengarahkan ke seseorang atau ke khalayak umum, itu langsung bisa membaca ekspresinya. Demikian canggihnya seperti itu. Dan apakah itu sudah ada? Nah, kita akan lihat nanti ya. Sekarang lihat di sini, ini pada waktu saya kunjungan di salah satu laboratorium yang memproduksi kamera micro expression. Jadi ada laboratorium itu di Fuzhou ya, di Fuzhou. Ini yang ada lingkarannya, yang ada lingkaran. Itu sudah membaca ekspresi dan dia lakukan secara real time gitu ya, secara langsung gitu. Sudah kelihatan ekspresinya seperti apa. Canggih banget itu. Nah, kemudian yang gambar kerangka itu adalah bahasa tubuh gitu ya. Jadi ada bahasa tubuhnya di situ sudah terbaca. Ini bahasa tubuhnya seperti ini, bahasa tubuhnya seperti ini. Nah, pada waktu mereka membuat pertama kali itu diuji coba di sebuah sekolahan. Nah, ini perusahaan yang namanya Newland gitu ya. Nama perusahaannya itu Newland ya, di Fuzhou.
Fuzhou itu kota kecil sebenarnya di Cina, di bagian selatan Cina, 2 jam dari Hong Kong, itu kota kecil tapi kota pelajar gitu. Intinya itu justru kota teknologi ada di situ. Jadi apa namanya, Alibaba itu kantornya di situ itu ya, untuk teknologinya. Teknologi fintech-nya malah ada di situ. Nah, ini pertama kali ketika sudah ada software-nya itu dan kemudian diuji coba di sebuah sekolah ya. Jadi kalau misalnya mereka ujian tanpa pengawas sedikit pun gitu ya. Jadi nggak pakai pengawas dan dari kamera itu sudah bisa mengetahui emosional dari masing-masing siswa itu seperti apa. Misalnya ada yang sedih atau agresif misalnya seperti itu, atau memang dia nggak mood di dalam sekolahan, itu akan terbaca langsung di kamera. Jadi mereka itu membuatnya itu pada waktu pembuatan ya, mereka itu menggunakan scan 3D ya, scan 3 dimensi. Jadi mereka membuat model gitu, misalnya model orang marah gitu ya, membuat cetakan kayak boneka kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian di-scan 3 dimensi. Nah, itu kemudian dimodel gitu ya. Nah, kalau mungkin barangkali ya, Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini pernah membaca bukunya Paul Ekman di Gramedia. Itu memang sebenarnya sudah ada itu bukunya. Namun buku-buku yang diajarkan atau kebanyakan secara basic kalau belajar micro expression itu hanya 7 ekspresi saja. Jadi ada 7 ekspresi dasar. Nah, itu memang yang wajib diketahui itu hanya 7. Namun kalau saya mengajarkan micro expression, saya mengajarkannya 26 ekspresi. Jadi ada 26 model ekspresi manusia dan itu paten menurut Paul Ekman. Gitu ya. Kalau hanya 7 itu basicnya saja gitu ya. Tapi kalau belajar dengan saya mengajar 26-nya. Oke. Nah, saya akan menunjukkan di sini. Jadi di Cina itu kamera di jalan raya itu sudah menggunakan kamera micro expression. Jadi mereka sudah bisa mengenal wajah. Ya, jadi ngeri ya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ini jalan-jalan di Cina, di situ setiap sudut jalan ada CCTV. Itu kalau kita lagi marah pun ekspresinya sudah bisa terbaca nih. Ini saya tanpa suara ya. Nah, ini contoh mereka sudah bisa mengenal wajah, ya, mengenal bahasa tubuhnya, ya, face recognition. Nah, ini nih di sini ini di bandara. Jadi di bandara mereka itu sudah bisa membaca ekspresi wajah orang yang berlalu lalang di sana. Jadi kalau ada orang misalnya dia membawa sesuatu barang yang mencurigakan, ada satu kecemasan di wajahnya, itu sudah bisa terbaca di situ. Saya membayangkan di Indonesia ini harusnya sudah ada gitu ya. Karena kalau di Indonesia ini ada, nggak usah ribet-ribet membaca wajahnya Harun Masiku. Gitu ya. Harun Masiku hilang gitu ya di Indonesia ya, hilangnya di Indonesia lagi. Apa susahnya gitu ya membaca itu. Harusnya sudah bisa, tapi di sini memang belum ada. Nah, ini orang berjalan di trotoar pun bahkan mereka kalau ini yang di jalan raya begitu ya. Mereka sudah real time menggunakan teknologi seperti itu. Nah, bahkan uniknya ketika saya di sana di satu tempat seperti museum begitu ya. Mirip museum begitu, hanya untuk mengambil toilet atau kertas toilet saja ya gitu ya, mengambil kertas tisu kertas tisu gitu. Itu harus foto dulu gitu. Saya heran ini padahal hanya untuk mengambil kertas tisu saja, tapi sebelum mengambil kertas tisu harus bersedia difoto wajahnya secara otomatis gitu ya. Kita berdiri di depan kayak cermin tapi itu memang ada kamera. Itu sudah mengambil baru kertas tisunya keluar begitu. Jadi seakan-akan mereka pun nggak ingin kecolongan gitu, ada orang asing yang sedang ada di museum begitu mengambil sesuatu, mereka harus ngerti orang ini siapa gitu ya. Tentu saja kan itu akan sudah terkoneksi dengan apa namanya paspor begitu ya, atau mungkin dengan visa, itu semuanya sudah terkoneksi semua. Oke, nah itulah gambaran ya. Jadi betapa di Cina itu orang nggak bisa bergerak gitu ya. Memang benar-benar nggak bisa bergerak karena semuanya sudah diawasi oleh pemerintah. Nah, kalau saya pribadi, bagaimana kalau seandainya teknologi ini, gitu ya, teknologi kamera micro expression itu masuk ke Indonesia, gitu. Ya itu bagus untuk keamanan, gitu ya. Kalau itu memang digunakan untuk keamanan pemerintah itu oke. Tapi kalau seandainya itu sudah dijual bebas, ya, sudah dijual bebas di masyarakat, gitu ya, teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Sebelum pulang ke rumah lihat kamera dulu ini. Oh, suaminya lagi cemberut, nggak jadi pulang. Kata kebalikannya gitu ya. Suaminya mau pulang, lihat istrinya cemberut, nggak jadi pulang. Oh, nanti dulu, cemberutnya biar hilang dulu kan gitu ya. Nanti di rumah
pada marah-marah gitu nggak jadi pulang. Ini gara-gara kameranya sudah dijual bebas gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya aplikasi itu dijual bebas di aplikasi Android misalnya, itu lebih parah lagi gitu ya. Setiap kali orang berbicara pasti pakai kamera ya, diarahkan ke wajahnya. Jadi makin lama makin tambah kurang ajar gitu kalau mau berbicara harus begitu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kan suatu ketika teknologi ini akan gratis. Kita membayangkannya seperti internet gitu ya. Internet kan di tahun 70-an dari DARPA itu miliknya militer. Terus sekarang gimana free kan gitu. Micro expression dulu dilatih bukan untuk umum, teman-teman ya, bukan untuk umum. Pertama kali dilatihkan micro expression itu untuk CIA, untuk kepolisian di Amerika, untuk FBI itu hanya khusus untuk mereka. Nah, baru tahun 2009 itu sudah mulai dibebaskan pelan-pelan gitu ya, maksudnya gitu ya, mulai dilepas pelan-pelan ke masyarakat. Itu sama halnya seperti statement analysis itu juga begitu. Statement analysis itu ketika pertama kali digunakan, militer dan kepolisian dan dinas rahasia hanya milik sana gitu. Terus kemudian mulai tahun 2009 mulai dilepas pelan-pelan gitu ya. Jadi masyarakat umum boleh belajar. Nah akhirnya sampai ke sini intinya kan begitu ya. Akhirnya itu bebas. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti teknologi pun juga begitu. Ketika teknologi ini pertama kali itu hanya untuk militer dan kepolisian dan dinas rahasia, makin lama makin bebas. Kita membayangkan juga ini kamera yang ada di ROG dulu enggak, kan cuma miliknya James Bond kan gitu ya. Kamera ada di dalam ROG itu dulu miliknya James Bond. Sekarang semuanya sudah punya kamera ya, semuanya adalah jadi fotografer kan gitu. Ya. Oke, nah perkenalkan ini nama saya Guru Tawadadedi, saya pengembang dan praktisi statement analysis pertama di Indonesia, itu buku saya. Ya. Saya pengembang dan praktisi komunikasi nonverbal, saya anggota IAFL, dosen dan auditor. Oke. Nah, ini beberapa perusahaan atau beberapa klien yang pernah mengundang saya untuk belajar statement analysis dan micro expression. Ini beberapa dokumentasi perusahaan-perusahaan tadi. Itu ada Agung Podomoro, ada Mayora, BNI Live dan lain sebagainya. Ini di Ditjen Pajak, ini tahun 2017. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan khusus yang petugas pajaknya pada waktu itu juga minta dilatih begitu ya. Seperti apa ini namanya membaca ekspresi. Karena apa? Ini supaya untuk bisa membaca wajib pajak ini. Wajib pajaknya ada indikasi merahasiakan sesuatu enggak kan begitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang kebetulan ditemui oleh petugas pajak yang memperhatikan wajah Bapak Ibu, mungkin itu salah satu dari alumni saya. Ya, tema kita adalah micro expression. Nah, sebelum kita jauh tentang micro expression, setiap kita itu membaca yang namanya entah itu bahasa tubuh gitu ya atau berkomunikasi, semua itu selalu mengacu dengan 5C ini. Jadi verbal maupun non-verbal itu kita berpatokan pada yang namanya 5C. Ini filter kita supaya apa? Kita itu tidak mudah menjudge orang dengan membabi buta. Kalau nggak pakai filter, ini namanya membabi buta gitu ya. Ketika kita menerjemahkan sesuatu, ketika kita menerjemahkan sesuatu emosional atau kalau misalnya statement analysis itu ya setiap kata-kata atau kalimat itu pokoknya begini gitu ya. Ini tidak boleh ya, selalu ada filternya. Nah, filter yang pertama di sini adalah disebut dengan konteks. Kita mulai dari konteks dulu. Jadi yang namanya konteks itu kalau kita membaca sebuah ekspresi itu mesti disesuaikan dengan konteksnya dulu. Ini konteksnya lagi ngapain gitu ya. Atau sedang ada acara apa. Saya beberapa kali itu ketika ada klien atau apa namanya orang yang konseling ke saya, itu tiba-tiba bawa foto gitu ya. Bawa foto ditujukan ke saya. Terus tanyanya begini pertanyaannya. Pak Guru, ini orangnya licik enggak? Tiba-tiba begitu loh, apanya yang licik gitu ya. Terus ini teman saya ini Pak, ini gini-gini kayaknya ada keinginan ingin dekat dengan saya gini cerita. Oh, yang dia maksud itu bukan micro expression berarti. Jadi ini klien saya ini dikiranya saya adalah pembaca karakter wajah, bukan itu gitu ya. Saya bukan pembaca karakter. Kalau itu ada ilmunya sendiri ya dari Tiongkok ada. Saya nggak tahu ilmunya kalau itu ya. Itu ada ahlinya sendiri.
Kalau saya hanya pembaca ekspresi begitu. Saya membaca ekspresinya, membaca emosionalnya, jadi bukan membaca karakter. Kalau membaca karakter ini misalnya Pak Ferdi, ini kenapa Pak Ferdi itu bentuk telinganya seperti itu, makanya orangnya menyenangkan kan begitu ya. Itu ada arti ya, saya nggak menguasai kalau bentuk mata, bentuk hidung, apa namanya, rahang bawah, tulang pipi dan lain sebagainya itu kalau yang ahlinya itu baca sudah langsung ngerti itu. Oh ini orangnya begini nih, oh ini orangnya cerdas, ini orangnya baik begitu ya. Nah itu saya bukan itu gitu ya, saya membacanya ini membaca emosinya gitu. Dan emosi itu makanya menggunakan 5C ini. Jadi mesti konteksnya apa. Nah ketika saya disodori foto, saya pasti tanya, ini acaranya lagi acara apa nih? Gitu ya, atau lagi berbicara apa. Nah terus dia menjelaskan, oh dia lagi ini gitu ya. Nah terus filter yang kedua, kita ke culture dulu misalnya. Ke culture itu kan budaya. Itu perlu juga kita perlu punya data ya, tentang budaya. Karena kan bisa jadi ini teman-teman yang ada di sini dengan apa namanya berjumlah 81 orang partisipan hari ini kan terdiri dari berbagai macam daerah ya, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, begitu kan banyak sekali nih. Masing-masing pasti punya culture sendiri-sendiri ini. Nah, itu akan berpengaruh gitu ya. Culture itu berpengaruh. Ya, saya cerita pada waktu dulu Paul Ekman itu ketika sebelum menciptakan ilmu ini di tahun 78, Paul Ekman itu pernah mengunjungi Indonesia. Yang dikunjungi itu Palembang. Saya di bawah sih. Tahun 78. Berkunjung ke Palembang, di sana beliau melakukan eksperimen. Beliau tanya kepada orang lokal di Palembang, apa yang ditakuti di daerah ini gitu ya. Intinya secara umum di Indonesia gitu. Oh, kalau di Indonesia ini, kalau di Palembang ini pada waktu itu tahun 78 masyarakat paling suka paling takut kalau cerita-cerita tentang tahayul gitu. Misalnya gitu tentang setan. Nah, terus kemudian Paul Ekman mengumpulkan beberapa orang begitu ya, kayak meeting kecil gitu memang sengaja beliau itu melakukan social eksperimen gitu. Ada yang ngobrol-ngobrol begitu, dia ngobrol-ngobrol dengan orang dan kemudian ngobrolnya ini diarahkan ngobrol-ngobrol yang ceritanya itu cerita horor begitu. Nah, begitu cerita horor ini, Paul Ekman memperhatikan wajah orang yang ada di situ. Dan semuanya serentak mengekspresikan ketakutan semua. Oh, jadi benar gitu ya. Artinya masyarakat di sini di tahun itu lebih takut dengan cerita horor. Nah, beda lagi ketika Paul Ekman mengunjungi Papua Nugini pada waktu itu. Diuji coba, dia social eksperimen di Papua Nugini, ini Paul Ekman. Ketika dia di sana, dia coba dengan cerita horor. Ternyata nggak mempan gitu. Orang Papua Nugini diceritain horor gitu nggak mempan gitu. Loh, kenapa nggak mempan gitu ya? Terus kemudian dia dapat masukan kan, dapat masukan dari orang lokal sana. Dia cerita gini, di Papua Nugini ini yang paling ditakuti itu adalah babi hutan. Babi hutan gitu ya. Nah, akhirnya lakukanlah sosial eksperimen mengumpulkan orang gitu. Terus dari luar timnya ini ya, timnya si Paul Ekman gitu, dia menirukan suara babi hutan gitu. Krok 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 gitu ya dari luar ruangan gitu. Nah, seketika di situ para orang yang sedang berkumpul ini wajahnya ketakutan. Ekspresi ketakutan itu muncul. Nah, ini karena pengaruh culture. Nah, kemudian culture itu berkaitan dengan konsistensi. Konsistensi itu bisa dikatakan itu adalah baseline gitu ya. Jadi konstruksi dasar. Jadi konstruksi dasar orang gitu ya. Kalau saya tulis di sini ya, ini baseline itu begini. Ini konsistensi. Baseline. Jadi baseline itu konstruksi dasar orang. Sekarang kalau kita ingin membaca ekspresi orang lain, harus diperhatikan seandainya kita mempunyai data-data tentang baseline, tentang bersangkutan jauh lebih bagus. Ini misalnya begini, orang yang pernah sakit stroke, misalnya seperti itu. Itu kan wajahnya, mohon maaf ini miring, merot gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Tentu saja kalau dia senyum, akhirnya senyumnya menjadi sebelah saja. Padahal di micro expression, senyum sebelah itu namanya contempt gitu ya, atau sinis, contempt. Konten itu kan sesuatu yang merendahkan orang lain. Tapi kan karena orang tadi yang bersangkutan ini karena dia telah kena stroke gitu ya, atau dia mungkin sakit Bell's palsy gitu ya, ada kelainan otot, tentu saja itu tidak kita anggap sebagai konten gitu ya. Memang dia adalah sakit bawaan kan gitu. Ini namanya baseline. Apalagi juga mungkin barangkali ada wanita yang habis suntik botox gitu ya, mungkin kelebihan dosis atau apa menjadi kaku wajahnya.
itu juga dalam pembacaannya nggak bisa akurat. Jadi memang ada kelemahan ya, membaca micro expression itu pasti ada kelemahannya. Makanya kalau saya mempelajari, tidak cukup hanya macro expression, statement analysis harus dipelajari juga. Apalagi kalau sekarang ini musimnya orang pakai masker. Tentu saja orang pakai masker dan kacamata hitam tidak bisa dibaca micro expression-nya. Aman di situ. Jadi kalau teman-teman di sini ingin aman, pakai kacamata hitam dan masker. Nggak mungkin dibaca. Oke ya. Secanggih apapun, sehebat apapun ya, seorang micro expression tidak bisa membaca orang pakai masker plus kacamata hitam. Ini jangan bilang-bilang ya, tapi ya ini rahasia. Ya, oke. Yang berikutnya adalah kongruensi. Kongruensi ini keselarasan dengan sebuah peristiwa, kongruen, gitu ya. Pantasan terhadap sebuah peristiwa. Berarti kebalikannya adalah ketidaklaziman, gitu ya. Inkongruensi, berarti sebuah ketidaklaziman. Nah, kita perlu memperhatikan peristiwa yang mendasari dalam sebuah emosional seseorang. Ini contohnya. Sekitar 3 bulan yang lalu, kalau tidak salah yang di Jakarta itu kan ada peristiwa wafatnya, tewasnya almarhum Jody, ya almarhum Jody itu editornya Metro TV, mungkin teman-teman yang di Jakarta masih ingat gitu ya, yang meninggalnya ternyata oleh polisi dinyatakan itu bunuh diri kan gitu ya. Nah itu kan ada hal yang unik ketika polisi ini mewawancarai pacarnya si Yodi gitu. Diwawancarai, masyarakat sekelilingnya pun curiga kepada pacarnya Yodi. Kenapa curiganya? Ini pacarnya meninggal. Namun ekspresi dari si pacarnya ini sama sekali nggak ada ekspresi kesedihan. Nah itulah yang membuat orang curiga. Tapi itu wajar, gitu. Itu manusiawi gitu. Dan itu sudah menjadi pembicaraan di masyarakat sekitar. Gitu. Curiga kan, kenapa ini pacarnya meninggal, tapi nggak ada ekspresi kesedihan, tidak kongruen gitu ya. Ini menjadi hal yang nggak lazim. Nah, tapi tentu saja, ya, itu kan nggak cukup. Ya. Itu kan tentu saja tetap harus dilihat dengan yang lain-lain kan gitu ya. Harus lihat konsistensinya dan konteksnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya polisi pun akhirnya menemukan bukti bahwa tewasnya editor ini itu karena bunuh diri gitu. Tapi bisa jadi kan suatu ketika teorinya ini juga salah juga bisa gitu ya, segala kemungkinan. Tentu saja kan memang ini kan sudah dinyatakan ya ini meninggal karena bunuh diri karena ada beberapa sebab gitu ya, ada beberapa bukti. Tapi apakah bisa berubah? Ya, bisa juga kan gitu ya. Ada kemungkinan bisa juga. Gitu ya. Ya, kemudian klaster. Nah, kalau klaster itu melihatnya adalah orang tuh melihatnya secara keseluruhan gitu. Jadi misalnya begini, kita punya teman ya, kita mengenalnya teman ini itu selalu ceria gitu. Orang yang selalu ceria gitu ya. Nah, suatu ketika teman ini datang ke rumah kita dengan postur tubuh yang membungkuk, dengan wajah kepala menunduk begitu ya. Wajahnya sedih dan lain sebagainya. Kita kan otomatis ya, begitu kita melihat seperti itu kita akan bertanya kan, ada apa? Kan begitu ya. Itu kan secara refleks begitu ya. Ada apa? Kenapa? Kenapa sedih? Nah, tahu dari mana kita? Kita melihatnya satu klaster gitu. Kita melihatnya kan satu keseluruhan klaster begitu ya. Mulai dari wajah, mulai dari intonasi suara dan juga bahkan mulai sampai dengan postur tubuhnya. Oh, ini teman saya lagi sedih. Jadi langsung bertanya gitu ya. Ada apa? Ada masalah apa? Dan lain-lain. Nah, itu namanya membacanya adalah sebuah klaster. Nah, ada sebuah penelitian ya di tahun 96 yang mengatakan ini. Dari De Paulo et al. Dari Journal of Personality and Social Psychology, 80% kebohongan tidak terdeteksi. Apa hubungannya dengan micro expression? Micro expression memang banyak digunakan selain membaca emosi, ya itu sebagai untuk mendeteksi kebohongan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ini digunakan untuk mendeteksi kebohongan? Ya tentu saja bisa. Ketika terjadi ketidaksinkronan tadi, misalnya ya tadi ya, ketidaksinkronan antara verbal dengan emosi yang dia sampaikan. Ini contoh misalnya, teman kita tampaknya sedih gitu ya wajahnya. Gitu. Terus kita tanya, dia jawabnya, ada apa? Kok kamu kayaknya nggak semangat gini-gini. Oh nggak ada apa-apa. Gitu. Dia bilang nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada apa-apa ketika dia bilang, oh nggak ada apa-apa.
Namun wajahnya tidak menunjukkan wajah yang berubah menjadi lebih baik atau wajah yang happy begitu ya, tapi wajahnya tetap murung. Berarti artinya apa? Dia sedang berbohong gitu. Antara verbal dan nonverbalnya tidak sinkron gitu ya. Verbal dan nonverbalnya ini enggak sama. Nah, ini bisa kita katakan bahwa itu berarti sebuah kebohongan. Jadi antara emosi dengan verbal yang dia ucapkan nggak klop ini ya, nggak klop gitu ya. Berarti ini merupakan sebuah kebohongan. Ya kita memaknainya seperti itu. Sebenarnya kalau kita tidak belajar yang namanya ilmu mendeteksi kebohongan, gitu ya, kita itu secara secara otomatis, secara alamiah itu kita sudah menguasai 50% gitu. Nggak pakai belajar. 50% didapat dari mana? Didapat dari pengalaman sehari-hari, didapat dari bertambahnya usia gitu ya. Kita terlatih di dalam pekerjaan sehingga kita punya bakat 50% mendeteksi kebohongan, 50% saja. Ini menurut De Paulo et al. Namun kebohongan yang tidak terdeteksi sampai 80%. Artinya kalau kita tidak pernah belajar yang namanya micro expression atau statement analysis atau ilmu mendeteksi kebohongan yang lain, berarti selamanya kita akan ketinggalan 30%. Berarti 30% itu artinya potensi kita menjadi orang yang ditipu gitu ya, punya potensi 30% sebagai korban penipuan, korban kebohongan dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang kemampuan untuk membaca micro expression itu juga saat ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman di sini yang di HRD misalnya gitu ya, ada rekrutmen. Sekarang ini kan rekrutmennya kan cukup online juga kan gitu ya, tidak harus ketemu gitu. Terus ketika rekrutmen itu online, ketika wawancara, kan biasanya ya kelihatan hanya wajahnya gitu ya. Hanya wajah nih, biasanya kelihatan hanya wajah secara besar begitu. Terus apalagi nih, tangan dan kaki itu bahkan tidak kelihatan gitu. Nah, kalau wawancaranya secara langsung gitu ya, datang ke tempat itu kita masih leluasa, bisa melihat tangannya bagaimana, bisa melihat kakinya seperti apa kan gitu. Namun kalau wawancara online bagaimana? Hanya wajah. Nah, disitulah kita perlu belajar micro expression. Apakah benar ini kandidat yang mau saya pilih ini, apakah dia memang jujur? Apakah dia memang memiliki kompetensi atau jangan-jangan kompetensi ini hanya sekedar ya gitu ya, ya dia bohong-bohong gitu. Nah, ini juga kebohongan, cerita tentang kebohongan gitu ya. Ini kebohongan terhadap anak. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang di sekolahan kan gitu ya. Jadi sekolahan barangkali jadi guru, guru apapun gitu ya, atau termasuk guru BK misalnya. Kebohongan anak itu dimulai dari umur 2 tahun. Makin lama makin kompleks kebohongannya dan makin lama pun kebohongan itu juga makin canggih gitu ya. Seiring bertambahnya usia, berarti semakin dewasa berarti kebohongan itu juga semakin kompleks. Nah, ini penelitiannya menurut Profesor Kengli ya dari Toronto. Oke. Ini saya akan langsung ke micro expression. Nah, sebelum tulisan ini kita perhatikan lukisan di situ ya. Semua pasti percaya kalau itu lukisan Mona Lisa gitu ya. Katanya Mona Lisa itu senyumnya penuh misterius begitu ya. Katanya kan begitu. Apakah benar dia tersenyum? Gitu ya, pertanyaan kan begitu ya. Katanya ini senyumnya Mona Lisa itu lukisannya itu menjadi terkenal karena katanya misterius begitu. Tapi siapa yang bilang misterius? Itu kan sebenarnya yang jadi misteri itu justru yang bilang misterius itu yang siapa gitu ya. Karena apa? Terus Bapak. Ketika dia senyum memang betul. Jadi para pembaca ekspresi betul itu merupakan senyum. Tapi persoalannya adalah mata Mona Lisa di sini tidak ikut tersenyum. Kan gitu. Jadi makanya kenapa orang mengatakan ini senyumnya misterius. Ya, misterius. Karena dia memang tidak sedang bahagia. Sebahagia mulutnya begitu ya, tidak sebahagia bibirnya yang tersenyum karena di situ matanya dia tidak ikut tersenyum. Nah, itulah dikatakan oh, misterius gitu ya. Tapi kan karena itu tahun berapa itu ya, belum ada micro expression sehingga yang menjadi heboh adalah senyumnya misterius begitu ya. Kalau sekarang ini sebenarnya sudah nggak heboh lagi nih. Gitu ya. Karena orang sudah tahu ya, sudah bisa membaca emosi. Nah, kita tidak selalu menjadi emosional terhadap segala peristiwa. Jadi setiap peristiwa itu tidak selalu membuat seseorang itu emosional. Berarti artinya apa? Kalau orang sedang tidak emosional, wajahnya itu datar gitu.
Jadi memang tidak ada emosinya. Dan itu memang betul gitu ya. Jadi bukan berarti kalau setiap peristiwa orang akan berubah emosional, bukan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Orang bisa emosi ekspresinya itu bisa datar. Bahkan ada orang yang expressionless gitu ya. Diajak ngobrol sana sini nggak ada ekspresinya. Barangkali teman-teman di sini saya yakin pernah menemui orang yang modelnya begitu. Ini nggak ada ekspresinya itu. Tapi pertanyaan apakah benarkah memang tidak ada ekspresinya? Tidak begitu ya. Muncul ekspresi, namun micro expression atau yang lebih halus lagi yang disebut dengan subtle expression. Saya tulis di sini ya. Subtle. Sebenarnya yang lebih halus lagi itu namanya subtle. Ya. Bukan micro. Subtle. Di bawah micro itu ada lagi, ini namanya subtle. Jadi kecil banget ya gitu. Karena saya pernah punya pimpinan itu yang begitu, gitu. Expressionless, gerakannya itu hemat begitu ya, gerakan ekspresi wajah itu hemat banget begitu ya. Kalau nggak menguasai micro expression terlewatkan begitu saja. Saking expressionless-nya gitu ya. Namun tetap orang itu pasti berekspresi ya, karena bukan robot. Selama orang itu masih normal begitu tetap keluar, namun sangat halus tadi. Nah, jadi kita hanya merasakan emosi pada suatu peristiwa tertentu saja. Jadi bisa jadi begini, ini contoh. Saya pernah melakukan social eksperimen menunjukkan sebuah video gitu ya. Video ini itu video yang membuat orang itu bergolak gitu ya, batin itu sedih gitu, maksudnya gitu ya, membuat orang itu bisa menangis, bisa sedih. Tapi sebelumnya itu saya tanya dulu kepada yang bersangkutan. Nanti saya tontonkan video, tapi tolong dijawab dengan jujur, sudah pernah lihat belum videonya? Gitu. Nah, kan perjanjiannya begitu dulu. Dia harus jujur ini, sudah pernah lihat atau belum? Nah, kemudian dia menyaksikanlah video itu. Nggak ada ekspresinya sama sekali begitu. Padahal orang-orang yang lain itu ada ekspresinya. Ini malah kecenderungannya senyum. Ini heran, saya juga heran, ini kenapa kok malah senyum? Gitu. Terus sehingga setelah itu saya tanya, sudah lihat video ini sebelumnya? Belum pernah. Nah, ini suatu penemuan baru nih bagi saya. Kenapa? Menjadi hal yang nggak lazim. Ya, misalnya gini, taruhlah 90% itu orang ketika melihat video yang tadi saya berikan tadi, itu pasti emosinya bergolak gitu ya. Karena itu ceritanya tentang kesedihan gitu ya. Namun ada satu orang ini yang nggak bergerak sedih gitu ya, artinya tidak menuju ke arah yang sedih. Nah, ini pasti di situ ada banyak informasi yang bisa digali. Gitu ya. Jadi memang tidak semua orang bisa merasakan emosi pada suatu peristiwa tertentu. Karena bisa jadi yang bersangkutan, dia lagi kepikiran utangnya, misalnya begitu. Jadi dia nonton video pun dia nggak konsen. Taruhlah misalnya dia lagi patah hati, gitu. Jadi lebih mengurusi dirinya sendiri daripada karakter yang ada di dalam video itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya emosi itu menjadi sebuah misteri gitu ya. Nah, emosi ini yang pada umumnya ya mengeluarkan sinyal mengubah ekspresi wajah, suara dan postur tubuh. Jadi setiap ekspresi wajah itu pasti ada dasar emosinya. Ya. Terus kemudian suara, intonasi suara. Mau suara yang tinggi atau suara yang rendah, misalnya seperti itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruh emosionalnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang itu menggunakan nada dasar yang tinggi, asal bukan baseline dia ya gitu ya. Ketika berubah itu berarti ada sesuatu emosional terhadap dia. Tapi kalau memang misalnya begini, ada orang yang kalau memang berbicara itu nadanya memang selalu tinggi, kan ada orang yang begitu. Nah, itu bukan kita mengartikan bahwa ini orang kalau diajak ngobrol emosional terus gitu ya, emosi terus gitu ya, bukan itu ya. Karena memang itu adalah baseline dia, memang bawaan lahir dia kalau berbicara lalu dengan nada yang tinggi. Kan ada orang yang seperti itu. Makanya kan tadi kan penting ya, 5C itu penting sekali. Tapi ketika dia keluar dari kebiasaan itu berarti ada emosi yang mempengaruhinya. Nah, jadi ini membacanya itu seperti ini. Yang bawah noise ya, maksudnya noise itu yang pada umumnya itu yang di bawah itu. Jadi orang berbicara gitu ya, yang bagian noise itu ya, misalnya nada saya berbicara seperti ini gitu ya. Terus suatu ketika berubah. Jadi kalau saya berbicara itu dengan nada yang tinggi.
Nah, itu seperti itu. Ini kan berubah nih intonasi saya. Nah, itu artinya ketika saya tiba-tiba berubah ketika berbicara dengan orang lain, ini berarti ada lonjakan emosi di situ, yaitu merupakan sebuah sinyal. Jadi micro expression ketika ekspresi wajah berubah, itu selalu ada perubahan di situ. Berarti itu berarti artinya sinyal. Gitu ya. Jadi kita lihat di contoh video yang tadi ya, di awal tadi kan, ketika ada gerakan bibir, itu berarti ada emosional di situ yang bergerak. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan gitu ya, bukan sesuatu yang kebetulan. Nanti ada gerakan alis dan lain sebagainya. Itu selalu ada emosi yang mendasari. Nah, saya punya satu video di sini. Saya akan play ya. Saya kasih suara deh. Kalau yang ini Oke, apakah di memungkinkan, sini Guru? ada suaranya, jadi bagus kalau saya. Ini pura-puranya saya tanya, bukan betul-betul ya. Kalau orang tanya, Adinda, aku ingin kau menjadi istriku, tapi yang nomor satu dari beberapa istriku nanti. Terus Anda katakan apa? Saya jawab setuju. Oke, nah kita lihat di sini. Ini senyumnya tidak biasa ya. Kita lihat ya di sini. Benarkah dia tersenyum? Nah, kan gitu. Ya, senyum. Tapi tidak tersenyum. Gitu ya. Jadi dia tersenyum, tapi senyumnya itu adalah senyum yang disamarkan. Perhatikan bagian hidungnya di situ ya, kanan kiri hidung itu ketarik ke atas itu. Nah, ketika dia senyum dan hidungnya ketarik ke atas, sebenarnya apa yang dia rasakan? Itu sebenarnya ekspresi muak, kemuakan, muak gitu ya. Ekspresi muak. Jadi disgust, jijik atau muak itu hidungnya ketarik ke atas. Jadi otot hidungnya kanan dan kiri itu ketarik ke atas. Namun dia samarkan dengan senyumannya. Jadi sebenarnya, jadi makanya dia katakan dia sebenarnya muak, tapi yang dia disamarkan dengan senyuman. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Mare Teguh tadi, jadi ceritanya kan gini tadi, Mare Teguh itu bertanya kepada wanita ini, kalau dia dipoligami, setuju nggak? Intinya gitu ya pertanyaannya. Ya. Terus dia kan menjawab setuju. Tetapi ketika dia menjawab setuju, emosinya atau ekspresi wajahnya tidak bisa menipu. Itu seperti itulah. Ini. Jadi meskipun dia menjawab setuju, tapi ekspresinya tidak bisa menipu. Itulah fungsi, salah satu fungsinya kita belajar microexpression. Kita membayangkannya, kita punya klien gitu ya, calon klien gitu ya. Kayaknya dia setuju nih. Tapi ekspresinya apakah benar-benar happy? Kalau setuju itu berarti ada ekspresi happy ya, harusnya begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang di bidang di bidang penjualan gitu ya. Syaratnya orang dikatakan atau syaratnya teman-teman yang mau closing itu harus muncul ekspresi happy di situ. Happy-nya ini dan happy yang tidak kecampuran dengan emosi yang lain. Maksud saya begitu ya. Happy yang bukan kecampuran emosi yang lain. Kalau masih kecampuran dengan emosi yang lain, berarti belum closing itu sebenarnya ya, belum cocok gitu. Jangan-jangan seperti ini gitu ya. Dia senyum itu happy, tapi ternyata karena dia happy-nya merupakan penyamaran dari disgust. Nggak mungkin ini orang yang begini, ini closing, ini nggak mungkin kan gitu ya. Jadi happy ini harus murni happy. Ya, apalagi kalau misalnya tadi contoh, happy-nya seperti Mona Lisa tadi. Mona Lisa itu kan senyum. Tapi matanya nggak ikut tersenyum. Nah, ini artinya kalau itu dikatakan ini kayaknya mau closing ini. Oh, belum tentu, itu belum final itu ya. Karena matanya dia masih kaku gitu ya, atau masih membelalak. Itu nanti ada triknya begitu ya. Nanti di akhir acara ini saya akan ajarkan triknya bagaimana merubah wajah kita mendadak dan sangat drastis menjadi sangat ramah begitu. Oke ya, itu. Oke, nanti di akhir acara. Nah, ekspresi itu tidak bisa mengatakan kepada kita. Jadi ekspresi orang lain itu nggak bisa cerita langsung kepada kita. Sebabnya apa? Itu nggak bisa. Jadi yang namanya ekspresi itu selalu sebuah misteri. Makanya ketika muncul ekspresi, kita memang harus bertanya kepada yang bersangkutan. Nah, ini historinya. Jadi ini Paul Ekman, Profesor Paul Ekman.
Jadi dari penelitiannya ini kemudian Polekber kan bersama dengan sahabatnya Reason gitu ya, akhirnya membuatlah yang namanya ilmu microexpression. Dulu tadi saya sudah cerita bahwa dulunya dilatih itu untuk militer. Gitu. Tapi makin lama saat ini kita sudah bisa menikmati keilmuan ini. Nah, micro expression kalau kita lihat tadi itu singkat banget. Gitu. Ya gerakannya sangat-sangat cepat sekali, 1/15 sampai 1/25 detik. Terus pertanyaannya kan gini, Pak, apa mungkin mata saya ini bisa mengikuti ekspresi orang lain gitu ya? Nah ini ada triknya kalau pertanyaannya seperti itu. Pak, saya ada gangguan penglihatan asal nggak buta loh ya, maksud saya begitu ya. Tapi kalau kalau mengajarkan micro expression kepada orang buta jelas nggak mungkin gitu ya. Syaratnya belajar micro expression harus normal gitu ya. Terus bagaimana kalau rabun jauh? Ini juga susah gitu ya, rabun jauh karena tergantung ini apa namanya jaraknya gitu ya. Rabun jauh atau rabun dekat gitu ya. Tapi yang penting selama mata masih normal, masih bisa membaca micro expression. Kan ada orang yang low vision gitu ya, bukan buta ya, tapi low vision itu tentu saja tidak bisa belajar micro expression. Tapi kalau orang orang tuli bisa, ya orang bisu tuli itu bisa belajar micro expression. Saya pernah punya obsesi pada waktu 3 tahun yang lalu. Saya ingin melatih micro expression kepada apa namanya penyandang bisu tuli begitu. Itu bisa ini, ya, tapi sampai sekarang belum terlaksana ya. Semoga suatu ketika bisa terlaksana. Nah, jadi sedemikian cepatnya 1/15 sampai 1/25 detik inilah gerakan ekspresi itu. Sehingga perlu ada trik ketika membacanya. Nah, saya mengadopsi triknya yang digunakan oleh Patrick Bezowski itu ahli micro expression dari Belgia. Beliau membuat atau mempermudah cara membaca ekspresi wajah ya, itu dengan cara jadi begini, misalnya kita itu bertanya kepada seseorang, tanya gitu ya. Atau kita membuat sebuah pernyataan. Jadi pernyataan atau pertanyaan gitu ya. Terus kemudian kita tahan pandangan kita selama 4 detik pertama gitu. Jadi kalau kita tanya kepada orang, terus kemudian kita tahan pandangan kita, jangan berpaling maksud saya begitu ya. 4 detik pertama itu sangat bermanfaat. Ini bagi yang kesulitan ya, bagi yang kesulitan membaca micro expression. Tapi kalau sudah ahli oke lah, kapanpun bisa dibaca gitu. Tapi bagi yang kesulitan, 4 detik pertama, caranya begitu. Ini bagi untuk yang pemula belajar. Jadi kita lontarkan pertanyaan, kita jangan berpaling gitu ya. Seperti kalau orang itu melihat sulap kan gitu. Berpaling dikit hilang gitu ya. Berpaling dikit langsung hilang. Tapi kan kadang-kadang kita melihat misalnya sebuah pertunjukan sulap, apa namanya mata sampai melotot begitu ya. Tapi ternyata karena sulapnya itu sulap ilusionis tetap saja lolos begitu ya. Itu kan hebatnya pesulapnya kan gitu. Nah ini 4 detik pertama. Ini 4 detik pertama itu sangat-sangat berharga. Nah, membaca otot mana yang bergerak gitu ya. Jadi otot yang bergerak yang kita baca di dalam wajah itu ya, wajah ekspresi wajah itu yang pertama itu otot daerah sini. Nih, jadi otot apa namanya? Otot dahi di situ ya. Itu kalau bergerak itu berarti itu ada emosional yang muncul. Terus kemudian otot alis. Nah, area sini ya, otot alis ini ya. Alis dalam, tengah dan luar gitu ya. Terus kemudian kelopak mata. Jadi begitu ada gerakan kelopak mata saja. Jadi misalnya wajahnya netral, tapi hanya kelopak mata saja yang bergerak, itu sudah muncul ekspresi. Ya. Itu ekspresi kemarahan, ada seperti itu. Jadi ini contoh ya. Contoh misalnya gini ya, saya lepas kacamata. Saya hanya gerakan kelopak mata saja. Saya saja ini. Kelihatan enggak? Kalau saya gerakkan cepat, gitu misalnya begini. Nah, itu emosi saya berarti emosi yang surprise. Saya terkejut. Itu artinya terkejut. Tapi kalau gerakannya apa namanya menahannya lebih lama, misalnya kelopak matanya saya angkat ke atas. Ini ekspresi marah. Beda ya. Jadi kelopak mata bergerak saja. Itu beda kecepatan, sudah beda artinya gitu. Itu baru kelopak mata saja. Belum lagi alis dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini tadi, terus kemudian ini artinya otot kelopak mata ya. Terus otot di daerah sini.
Otot di sini tadi untuk ekspresi disgas, ini tadi tulang pipi ya. Oke, terus kemudian otot yang di samping ini sama ya. Ini kanan kiri sama ya, samping mata gitu ya. Ketika bergerak, ini tadi tulang pipi, ini kemudian di area mulut, dagu. Ya, ini otot-otot yang kita perhatikan ketika bergerak itu seperti itu. Ini akan membentuk rangkaian emosi ketika otot wajah di situ itu bergerak. Kok banyak banget? Ya memang banyak ya. Memang yang kita pelajari memang berproses ya. Kalau teman-teman belajar microexpression itu tidak begitu ikut workshop terus kemudian langsung bisa. Tidak bisa seperti itu. Memang begitulah ini proses karena ini adalah satu kajian ilmiah. Nah, ini ini ekspresi 7 ekspresi gitu ya. 7 ekspresi wajah secara dasar. Jadi kalau ini kan ada sedih. Sedih itu tidak hanya itu ya. Sedih nanti ada 3. Kemudian ada ekspresi marah. Marah itu ada 6 ekspresi, ada 6 model marah. Oh banyak banget gitu ya. Terkejut ada 4 macam terkejut. Takut ada 3. Muak jijik ada 2. Gitu ya. Sinis itu ada 2. Gitu ya. Bahagia ada 2. Gitu. Nah, itu jadi nanti kalau teman-teman ya, ikut di kelas saya akan ajarkan semua itu. Jadi bukan hanya 7 gitu ya. Saya akan ajarkan 26. Soalnya tidak ada 26. Nah ini kan contoh-contoh ekspresi yang jadi ada ciri-cirinya begitu ya. Nah, Pak Ferry sampai jam berapa ya? Boleh, masih 15 menit lagi, Coach. Oke, ya. Oke, baik. Ya. Nah, ini contoh ekspresi sedih tadi. Kalau ekspresi sedih itu kelopak matanya terkulai. Kelopak matanya ketinggalan gitu, misalnya alisnya diangkat tapi kelopak matanya masih ketinggalan. Itu contohnya begini. Ini contoh begini. Nah, jadi ini saya angkat gitu ya. Misalnya ini saya angkat tapi kelopak matanya ketinggalan. Ini ketinggalannya. Jadi bukan begini. Bukan. Kalau itu surprise kalau cepat begitu. Itu surprise namanya, terkejut. Tapi kalau hanya begini aja dan ditahan lama, kelopak matanya ketinggalan. Itu salah satu ciri sedih gitu. Salah satu bentuk emosi sedih. Terus kemudian tadi mulut yang berbentuk U. Ini ke bawah gitu ya. Makanya kalau emotikon sedih itu kan selalu mulutnya bentuknya U ke bawah. Itu ya, itu bagian dari emosi yang sedih. Terus kemudian ini sepintas ya. Oke. Nah, terus kita lihat ini di sini. Kira-kira siapa yang akan mudah memberikan pertolongan kepada orang lain? Oke, ini misalnya saya beri angka 1, angka 2. Nah, kalau teman-teman mau minta tolong kepada yang mana? gitu ya. Saya yakin gampang lah gitu ya. Kepada yang mana minta tolongnya? Kan pasti gitu ya. Mau minta tolong kepada orang yang nangis begitu, gitu ya, atau minta tolong kepada orang yang hatinya berbahagia gitu. Mau pinjam duit kepada yang mana? gitu ya. Yang lagi nangis atau yang lagi bahagia. Nah, nah ini yang nomor 2 ini adalah senyum. Ini sudah ini bukan mikro ya, itu makro, itu makro expression itu karena kan memang itu kelihatan gitu ya. Orang yang lagi benar-benar happy gitu ya, benar-benar happy dengan kencang begitu seperti ketawa gitu ya. Ini kan kalau emoticon itu kan banyak emoticon yang kalau di WhatsApp itu kan emoticon yang kelihatan semua kan gitu. Nah, yang kiri itu yang nangis gitu ya, seperti itu. Nah, tentu saja pasti banyak memilih yang kedua. Namun begini, bukan berarti orang yang nangis itu tidak bisa dimintai pertolongan. Nah, ini kalau nanti di dalam materi itu kita sudah belajar tentang emosi tadi, bahwa orang sedih itu belum tentu sedih menangisi dirinya sendiri loh. Jangan salah di situ ya. Orang yang nangis itu bisa jadi nangisnya karena empati dengan kita gitu. Empati dengan cerita kita sehingga dia bisa menangis. Nah, berarti artinya apa ini? Sebenarnya yang nomor 1 pun juga bisa ini kita misalnya pinjam duit kepada yang nomor 1, itu juga bisa. Karena apa? Nangisnya tadi lihat konteksnya dulu kan gitu ya. Lihat konteksnya dulu nih, dia nangisnya kenapa? Menangisi dirinya sendiri atau menangisi kita atau menangisi orang yang lagi curhat. Sehingga empatinya tinggi kan, mempunyai empati yang tinggi sehingga dia
berkenan memberikan pertolongan. Nah, kemudian ada ekspresi marah. Ekspresi marah itu ciri khasnya alisnya itu ya, alisnya itu merapat, gitu ya. Alisnya itu merapat tengah ya, dua-duanya kanan dan kiri itu merapat. Nah, marah ini ada 6 tadi ya. Saya belum cerita semuanya gitu ya. Marah ada 6. Jadi semakin halus marahnya itu berarti kemarahannya memang sedang ditahan. Gitu. Marahnya memang marah yang sedang ditahan. Nah, namun yang namanya anger gitu ya, marah ya, itu bukan berarti marah yang apa namanya ya, kemarahannya itu marah kepada lawan bicara, belum tentu ya. Marah itu bisa marah kepada lawan bicara, marah kepada diri sendiri, marah kepada pihak ketiga. Jadi misalnya ada orang curhat kepada kita gitu ya, tapi dia marahnya kepada yang diceritakan, itu kan berarti marah kepada pihak ketiga. Atau marah kepada masa lalu ya, cerita masa lalu itu dia marah. Ingat itu dia marah. Atau marah kepada masa depan. Jadi dia merencanakan sesuatu, misalnya keluarga ini, mau piknik keluarga ini ceritanya gitu ya. Terus tiba-tiba suaminya membatalkan gitu. Nah, jadi dia marahnya itu kepada masa depan yang gagal tadi ya, gagal piknik misalnya seperti itu marahnya kepada masa depan. Jadi marah itu banyak hal gitu ya. Nah, yang paling sering gitu ya, saya lihat kalau di dalam sebuah workshop saya sering melihat ada peserta gitu ya, dia mengeluarkan ekspresi kemarahan pada saat saya memberikan workshop. Itu berarti belum tentu dia marah kepada saya gitu ya. Tapi orang yang sedang berkonsentrasi, ya, misalnya ini seperti teman-teman sekalian di sini, misalnya saya berbicara terlalu cepat, saya yakin wajah-wajah di sini tadi ada yang alisnya mendekat begitu. Kenapa? Karena nggak paham dengan apa yang saya sampaikan, barangkali saya terlalu cepat ngomongnya, misalnya gitu. Itu muncul gusar, wajah gusar namanya ya. Jadi wajah gusar itu belum tentu wajahnya itu apa namanya merengut begitu ya. Namun alisnya itu hanya sekejap saja, itu sudah masuk emosi anger. Ini contoh misalnya. Jadi emosi anger itu yang paling lembut itu ketika gini. Jadi begini. Nah, jadi ada kedutan sedikit gitu ya. Kelihatan ya. Itu seperti itu. Berarti itu sebenarnya sudah ada emosi anger. Jadi hanya gini aja. Hanya sedikit aja. Itu micro expression. Terus yang tadi kelopak mata ini. Jadi misalnya saya kelopak mata saya tahan naik ke atas, kemudian saya tahan. Seperti orang melotot gitu. Tapi bukan melotot. Jadi ininya netral. Jadi wajah saya tahan netral, hanya kelopak mata yang bergerak. Itu berarti sudah marah. Hati itu sudah marah gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita ketemu dengan klien gitu. Kemudian muncul ekspresi seperti itu. Itu berarti masih perlu penjelasan lebih banyak. Artinya begitu ya. Jadi klien kita atau customer kita gitu ya, masih muncul ekspresi anger, itu berarti masih butuh penjelasan lebih banyak. Jadi belum saatnya closing. Closing itu kalau senyum. Senyum. Syaratnya senyum tanpa syarat gitu ya. Syaratnya senyum tanpa syarat gitu ya. Jadi nggak kecampuran atau tidak terkontaminasi dengan emosional yang lain-lain. Jadi bayangkan kalau tadi misalnya gini, namanya kelopak matanya naik ke atas, tapi dia senyum. Ini malah bahaya gitu ya, kecampuran. Jadi antara marah, wajah atasnya marah, wajah bawahnya senyum. Itu sebenarnya artinya malah apa? Senyum kebiadaban, hati-hati ya. Jadi memang ada kombinasi senyum. Jadi gini, ada kombinasi ekspresi wajah atas. Jadi kalau dibagi dua, atas dan bawah itu bisa berbeda. Ya, itu bisa berbeda. Itu nanti memang ada kalau kita sudah bicara kombinasi ekspresi. Nah, itu wajah biadab itu kalau bawahnya senyum, atasnya marah. Gitu. Ada yang nggak seperti itu? Ada. Jadi seperti gini, orang yang mengatakan gini, rasain lo gitu ya, rasain lo itu ininya itu senyum, tapi ininya marah. Seperti seakan-akan orang balas dendam dan sukses. Nah, itu gambarnya. Itu wajah marah. Jadi wajah marah, makanya kenapa wajah marah itu sampai 6, dibahas sampai untuk 6 model, karena ini paling banyak itu wajah marah. Dan banyak orang yang tidak bisa membacanya, sehingga seakan-akan dianggap biasa, padahal bukan. Kan gitu ya. Ini kan penting sekali, bahkan seorang dokter pun, misalnya dokter perawat apalagi gitu. Ekspresi pasiennya gimana gitu ya. Ini makanya perlu gitu ya, membaca.
Nah, ini tadi anger, marah sudah. Nah, jadi yang berapa ya? Kurang sedikit ya. Nah, saya akan memberikan satu tadi trik ya, kok trik ya di akhir acara, tips bagaimana merubah gitu ya, merubah wajah kita. Wajah kita ini bisa mendadak sangat ramah sekali gitu ya. Bisa mendadak sangat ramah sekali. Nah, nanti pada waktu akhir acara apakah kalau misalnya ada foto bersama nanti bisa dibuktikan atau misalnya di sini teman-teman pakai HP gitu ya, foto 2 kali. Pertama senyum, sama-sama senyumnya ya, tapi ada yang perlu dirubah. Nah, sekarang saya kasih contoh. Pertama, kalau orang senyum kan begini. Tapi perhatikan mata saya gitu. Tapi kalau saya rubah begini. Jadi otomatis lebih ramah dari sebelumnya. Jadi kalau hanya orang tersenyum tapi matanya masih membelalak, itu memang benar senyum. Tapi itu senyumnya belum sampai ke hati, itu intinya begitu ya. Senyumnya belum sampai ke hati. Jadi selama orang senyum, tapi mata itu masih membelalak atau mata itu masih normal gitu ya. Itu senyumnya senyum kalau orang mengatakan senyum sosial gitu ya, senyum untuk sekedar menyenangkan orang lain gitu. Jadi senyumnya itu sekedar senyum menyenangkan orang lain, bukan salah ya, bukan salah, namun itu senyum menyenangkan orang lain, oke, boleh. Tapi kalau senyum yang asalnya dari dalam hati atau diri kita, itu biasanya ditandai dengan senyum plus matanya ini menyipit. Ya nggak harus memejam gitu ya, tapi menyipit sedikit saja, itu pasti akan merubah bentuk wajah teman-teman sekalian. Nanti boleh dicoba ya setelah ini ya. Jadi pakai HP ya, pakai HP begitu senyum dulu. Pertama malah matanya membelalak, terus kedua senyumnya begini. Disipitkan dikit gitu. Pasti akan berubah drastis gitu ya. Atau mau mencoba silahkan di sini kalau yang sudah ready HP-nya boleh mencoba, terus mungkin boleh di-share di sini gitu ya. Atau boleh dipraktekkan deh. Oke, silahkan teman-teman di sini. Ya, ini kan kameranya kan bisa dibesarkan masing-masing gitu ya. Seperti cermin kan ini. Nah, senyum dulu, senyum dengan mata membelalak. Terus yang kedua, senyum dengan mata disipitkan. Oke, ya. Nah, itulah materi dari saya dan tips tadi itu kita membayangkan begini nih, kita di rumah gitu kan ya, keluarga atau pasangan begitu ketika tersenyum dengan kita, ya ini benar-benar tersenyum atau sekedar menyenangkan orang lain. Nah, nanti kena nih bahaya ya. Oke. Oke, pasangan Bapak Ibu di sini ternyata senyumnya hanya senyum sosial yang dengan saya ini misalnya begitu. Waduh, senyumnya enggak benar-benar senyum dari hati. Gawat ya, gawat. Oke ya. Ya, baik Pak Ferdi, Oke, luar biasa sekali Coach Guru. materinya udah habis ya. Menarik sekali. Walaupun malam sudah jam 9, tapi tidak ada yang undur diri dari dunia persilatan. Masih tetap stay di 80 orang. Oke. Istimewa. Masih siap. Antusiasme. Baik, Coach Guru, kita boleh mohon izin untuk tanya jawab. Mungkin ada Oke, boleh silakan beberapa menit ya. Oke, 5 menit. satu. Pak. Oke. Boleh Bertanya, tanya? Bapak. Pak Pujo, Pak Pujo Oke. mau bertanya. Oke. Terima kasih Pak Guntur. Guru, Pak. Guru. Pak Guru, Pak Guntur sampean. Maaf Pak Guru, Pak. Ya. Silakan. Sangat menarik. Pertanyaan saya barangkali apa tidak boleh diberikan materinya lewat email barangkali atau lewat apa begitu. Kalau tidak keberatan, mohon Pak berkenan di-share-kan materinya gitu. Ini kan di YouTube Sangat ada. menarik. Saya tiap hari ketemu dengan anak-anak. Saya tiap hari ketemu dengan anak-anak di kelas, di kampus. Iya, jadi mereka bervariatif wajahnya, temperamennya gitu. Barangkali bisa saya untuk bahan. Terima kasih Pak Guru. Baik.
Nah, terima kasih Pak Pujo. Ini besok Sabtu ya Pak Ferdi ya? Ya, Besok Sabtu. Sabtu ya. Besok ada Sabtu itu ada Sabtu workshop. Sabtu Ya. jam 9 itu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi besok Sabtu ini nanti ada workshop micro expression. Nah, ini barangkali kalau teman-teman di sini ingin belajar pas banget di situ ya. Besok Sabtu dan durasinya memang untuk belajar ini nggak main-main, ini panjang ya. Bukan hanya 2 jam, ini 6 jam ya, dari jam 9 sampai jam 15. Dan saya berikan semua tadi ekspresi wajah dan memang praktek nanti isinya di dalam kelas itu meskipun online gitu ya. Itu nanti praktek dan saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi gerakan-gerakan ototnya itu seperti apa, jadi emosi yang mendasari itu seperti apa. Ini banyak sekali dipakai. Pada waktu itu pernah ada yang dari teman-teman dari tim Bank Mandiri, dari tim investigasi Bank Mandiri itu pernah ada yang belajar juga. Ya, kenapa? Karena sebagai auditor gitu ya, investigator, auditor itu kan juga sama nih seperti Pak Pujo tadi ya, ketemu dengan orang, ya, terus bagaimana cara membaca emosional orang dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan micro expression. Nah, itu yang sudah di-share oleh Pak Ferdi. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke. Jadi bagi Anda yang ingin ikut ya bisa langsung daftar nih ke Pak Ganda. Bagi Anda yang ingin mendalami micro expression untuk berbagai bidang kehidupan ya, mungkin untuk para sales bisa membaca sinyal-sinyal seperti yang dikatakan Pak Guru tadi ya. Kemudian ketika Anda mengajar, Anda bisa melihat suasana putra-putri Anda tercinta ya, apakah lagi happy, apakah sudah siap untuk belajar atau belum ya. Dan untuk investigasi sangat penting sekali untuk membaca sinyal-sinyal apakah ada unsur-unsur ekspresi yang mencurigakan. Nah, itu menarik sekali. Apalagi dikombinasikan dengan statement analisis ya. Tadi ada juga dari Coach Bayu, mudah-mudahan bisa offline di Jakarta nih, Coach Guru katanya. Iya. Oke. Oh iya ini, wah ya terima kasih. Semoga nanti pandeminya hilang. Lebih banyak ke Jakarta juga ini kayak. Terus kata Pak Indra, thank you udah ikut kelas Pak Guru minggu lalu, sangat bermanfaat kata Pak Indra. Oh Pak Indra, ya. Hadir juga ya hari ini. Mungkin satu lagi Pak, pertanyaan terakhir dari Bu Santi ya, terakhir sekaligus mengakhiri sesi kita. Ya, boleh tanya Pak Guru, kenapa kalau ada orang yang mengatakan mukanya jutek and judes, hal apa yang dilihat di wajahnya? Misalnya senyumnya kelihatan sinis atau apa Pak? Kalau untuk yang jutek dan judes. Apakah ada jutek dan judes dalam micro expression? Oke, silakan. Jutek itu kan merupakan sebuah resultnya ya, hasilnya ya, kelihatan jutek. Tapi emosi jutek itu kan tidak ada. Ya, emosi jutek tidak ada. Tapi kalau orang dikatakan jutek, itu merupakan gabungan dari emosi marah dan konten atau emosi sinis. Itu gabungannya. Sehingga orang mengatakan itu jutek, judes. Ditambah lagi dengan intonasi suara. Nah, itu dia ya. Jadi ini kombinasi nonverbalnya itu banyak sekali ketika kita mengatakan klaster. Nah, ini makanya kan ini namanya klaster gitu ya. Jutek atau judes itu sebuah klaster. Kalau teman-teman di sini sudah bisa membaca sebuah klaster, ini orangnya jutek ya. Nah, ini sebenarnya itu sudah bagus itu ya, sudah bisa membaca satu klaster. Jadi emosi yang muncul dari jutek itu biasanya dari yang satu pertama itu emosi marah gitu. Jadi nggak ada kan orang jutek tapi emosinya dia senyum, ramah itu nggak ada ya. Pasti emosi kemarahan ditandai dengan otot yang di sini tadi gitu ya. Terus konten itu senyum sebelah. Jadi kalau orang senyum kan biasanya gini. Kalau konten itu begini. Ya, salah satu atau sebelah kiri. Nah, jadi makanya hati-hati teman-teman ketika foto diperhatikan ya, dijaga sebisa mungkin kalau senyum itu dua-duanya gitu ya, supaya tidak terbaca nanti ini foto orangnya jutek begitu ya. Tapi mohon maaf kecuali memang yang dulu pernah sakit begitu ya, Bell's palsy atau stroke itu beda cerita. Tapi kalau kita yang normal begitu ya, senyum itu dua-duanya. Karena kalau enggak seperti tadi senyum sebelah itu konten gitu ya. Namun memang ada juga orang yang menyamarkan sinis itu menjadi senyum. Jadi misalnya begini, orang senyum sinis dulu, tapi kemudian ditarik dua-duanya. Misalnya gini. Ya. Nah,
tetap saja itu namanya konten, namanya merendahkan. Jadi sinis, konten itu kan sinis merendahkan orang lain. Tetap saja itu namanya merendahkan, gitu. Meskipun dia samarkan dengan senyuman. Gitu. Nah, berarti artinya apa ini? Bayangkan kalau teman-teman di sini tadi yang di bidang sales begitu ya, melihat calon customer-nya, waduh konten. tapi kalau sudah terlatih membaca, setelah konten dia senyum, tetap saja dia konten. Artinya ada sesuatu yang tidak puas dengan produk kita gitu. Jangan berharap itu closing, intinya begitu ya. Waduh ini Pak, senang banget ini, aduh customer saya senyum. Siapa bilang dia konten itu tadi ya. Nah, itu kan makanya penting banget ya kita membaca gerakan-gerakan itu penting supaya kita tidak salah berarti ya. Memastikan bahwa dia menerima saya gitu ya, atau dia malah justru sebenarnya menghindar saya kan gitu. Ini yang lagi jomblo juga begitu, ini ketemu dengan pasangannya, mana duluan ini antara konten dengan senyumnya. Jangan salah, jangan GR dulu. Waduh ini kayaknya senyum ini. Waduh bahagia dengan saya gitu ya. Salah sasaran. Gitu Pak Ferdi. Begitu ya Bu. Oke. Menarik sekali Pak Guru ya. Thank you banget atas waktunya. Hari ini kita mulai belajar banyak mengenai seputar tentang rahasia membaca ekspresi wajah. Mungkin Pak Guru boleh memberikan closing statement seputar acara kita pada malam hari ini. Silakan Pak Guru. Ya. Dengan kita ini jeli membaca sebuah ekspresi, kebenaran akan ditemui dari situ. Ya, kayak gitu Pak Ferry. Jadi kebenaran itu bisa kita temui dari ekspresi wajah orang lain. Jadi kita tidak mencari pembenaran ya, tapi kebenaran. Karena kalau kita membaca ekspresi wajah itu kan sedemikian halusnya ya, sedemikian lembutnya micro expression, perlu kita latih mata kita menjadi lebih jeli. Nah, dari situ kita memperoleh kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita tidak salah lagi pilih customer misalnya gitu ya, tidak salah lagi memberikan keputusan ya, tidak salah lagi kita ini memilih klien dan lain sebagainya. Begitu Pak Ferdi. Terima kasih teman-teman perhatiannya juga. Thank you sekali lagi Pak Guru, Pak Ganda ya dari Blar Manajemen atas kesempatannya ya. Dan tentunya hari ini kita bisa belajar banyak ya dari Pak Guru seputar tentang micro expression ya. Ekspresikan dirimu ya. Apalagi tadi sudah belajar senyum ataupun bagaimana menampilkan wajah Anda yang wow, orang pun sulit bacanya ya. Wow, ini spesial banget di kelas edition kali ini ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin memperdalam ya, jujur ini adalah ilmu yang sangat luar biasa sekali ya. Bagi yang Anda ingin ikut workshop ya, wow udah pada nanya-nanya nih ya. Pak Ganda mungkin boleh ketik di chat ya nomor yang bisa dihubungin ya. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul bersama. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Ekspresikan dirimu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa membuat Anda lebih jeli dalam melihat situasi dengan menggunakan ekspresi. Untuk itu, saya Ferdi Kawi dari Health People Management beserta mewakili Pak Ganda dari Blar Manajemen. Ya, thank you sekali lagi Pak Guru atas waktunya. Terima kasih ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda yang ingin mendalam bisa hubungin Pak Ganda ya untuk lebih dalam lagi. Oke, sekali lagi thank you untuk Anda semua, sukses dan sehat selalu. Bagi tadi yang menjawab di chat, saya akan berikan Anda bonus ebook. Bagi yang benar ataupun salah, saya akan berikan ebook. Bagi Anda yang ketik, saya dikenal tadi sebagai apa? Ya, saya akan berikan Anda 5 ebook ya. Jadi bagi Anda yang tadi sudah ketik di chat, silakan chat saya akan berikan Anda 5 ebook penunjang untuk pengembangan diri. Oke, sekali lagi thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Pak Donald. Sukses buat selalu. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Pak Muhammad Anton. Oke, semuanya thank you ya. Anda boleh chat saya di grup boleh ya. Oke, nanti saya bagi-bagi e-booknya ya. Oke, thank you semuanya ya. Oke, thank you banget ya. Tadi yang sudah jawab